Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, jajaran DKI Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para asatidz, para guru, para orang tua, bapak haji, hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah senantiasa ada di dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Mengawali taklim kita pada kesempatan pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa ahli keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua kita, karib kerabat kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Apabila ada keluarga kita, sanak kerabat kita, tetangga dan jamaah kita dalam keadaan sakit, baik sakit lahiriah maupun batiniah, mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah yang masih melanda di negara kita mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra-putri kita, anak cucu kita dijadikan orang yang soleh dan solehah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta manfaat dunia dan akhiratnya. Segala hajat, maksud, tujuan, harapan, cita-cita kita, baik hajat dunia akhirat, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lingkungan kita, tempat tinggal kita dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir kehidupan kita mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah, di akhirat kelak mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian tafsir kita. Sekarang adalah surat Al-Asr, atau kita nyebutnya Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada atau benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
Surat Wal-Asri sering dibaca oleh para sahabat Nabi setelah mereka duduk di majlis ta'lim ataupun sedang memusyawarahkan sesuatu. Karena itulah maka dulu orang-orang tua kita di majlis-majlis taklim pada saat kita mengaji dulu, seringkali pengajian selalu ditutup dengan pembacaan wal asri. Dan itu riwayatnya sahabat yang melakukan itu. Artinya bahwa waktu yang digunakan bermanfaat di dalamnya sehingga menghasilkan kebaikan. Surat Wal-Asri diturunkan masih sebelum Nabi hijrah. Walaupun artinya adalah secara makna Al-Asri itu waktu asar, tapi ulama umumnya memberikan arti demi masa atau waktu pada umumnya. Kenapa? Karena memang waktu adalah modal hidup yang Allah kasih buat kita. Seberapa besar waktu hidup kita yang kita gunakan terisi dengan kebaikan, maka ada istilah yang sering kita dengar, al-waktu kas-sayf illam taqtahu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang, jika engkau tidak bisa menggunakannya maka dia akan memutuskan lehermu. Artinya kadang waktu terbuang dengan sia-sia. Oleh sebab itulah di dalam hadis Nabi disampaikan, ni'matani maghbunun bihi ma katsirun minan nas, as-sihhah wal firaq. Ada dua nikmat yang sering manusia itu tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kita seringkali kesehatan, pada saat kita sehat, amal-amal baik jarang kita lakukan. Keinginan itu muncul pada saat kita sudah dalam keadaan sakit. Dan kemudian seringkali waktu luang kita tidak gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Sering terisi hanya dengan hal-hal yang sifatnya sia-sia. Maka itu manusia tertipu dengan waktu. Sehingga kemudian dalam surat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita begitu pentingnya waktu. Karena setiap hari yang berputar 24 jam itu adalah saksi buat kita. Karena yang kita miliki hanya hari ini. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, yaumuka salasa, harimu hanya 3 hari. Al-yaumul ladzi qad mado, hari yang sudah lewat, yang kita tidak mungkin lagi mengejarnya, mengambilnya, mengembalikannya. Dan hari esok yang belum tentu punya kita. Mana yang kita punya? Yang kita punya adalah hari ini. Fagtaninhu, ambil keuntungan hari ini. Maka tadi doa yang saya baca, Allahumma ij'al awwala hadzal yaumi salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Ya Allah, jadikanlah awal hari ini kebaikan, wa awsatahu falaha, dan di tengahnya keuntungan, wa akhirahu najaha, dan di penghujungnya adalah kesuksesan. Nah, berkaitan dengan kalimat al-asri, kalimat al-asri artinya meres.
Yang namanya orang meres berarti dia ingin menghasilkan sesuatu, hasil peresan itu. Yang dilakukan memeras, tapi yang dituju adalah hasil dari memeras itu. Makanya jus jeruk dalam bahasa Arab itu namanya asir burtukoli. Jus jeruk, asir itu perasan. Nah, waktu asar disebut asir satu, karena memang waktu itu adalah waktu yang sempit. Yang kedua, karena memang di waktu asar diharapkan ada hasil kerja kita dari pagi. Sukses enggak kita di sore hari? Kesuksesan kita di sore hari bergantung dengan kebaikan kita di pagi hari. Kalau pagi-pagi udah mangkel, marah-marah, gondok dan segala macam, jangan diharapkan nanti sore sukses. Tapi kalau di pagi hari kita sudah nikmat, merasa senang, gembira, berkah, maka sampai siang hari dan sore hari pun insya Allah akan enak. Oleh sebab itulah Nabi sering mendoakan umatnya. Kata Nabi, Allahumma ij'al li ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Kenapa? Karena di pagi hari ini kita sudah nikmat, sudah sehat, sudah senang, ya kesonoinnya sampai sore ya nikmat. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang cerah di awalnya, cerah di penghujungnya. Maka ada hadis mengatakan, man asbaha aminan fi syirbihi mu'afin fi badanihi indahu kutu yaumihi faqad hayyizat lahu dunya bihazafiriha. Orang yang pagi-pagi bangun tidur aman, tentram, tidak ada masalah, mu'afin fi badanihi, badannya sehat begitu bangun. Kemudian indahu kutu yaumihi, hari itu dia punya bekal, beras ada, gas masih penuh, kotak penuh, duit di kantong ada, hutang mudah dibayar, rasa-rasanya faqad hayyizat lahu dunya bihazafiriha, udah megang dunia semuanya. Maka ada bahasa istilah ulama, bangunlah di pagi hari, bekerjalah di siang hari, istirahatlah di sore hari. Itu namanya adalah kalau kita bangunlah di pagi hari, di masa muda memang waktunya kerja, beramal, bekerja semaksimal mungkin. Begitu kemudian kita disuruh semangat belajar di pagi hari, artinya bangun di pagi hari itu ya belajar dan segala macam. Nanti bekerjalah di siang hari, ya bekerja dengan giat. Istirahatlah nanti di sore hari, artinya itu waktunya kita sudah tidak bekerja lagi. Maka ini pembagian waktunya, artinya di masa-masa tua seseorang, iya dia memang sudah harus menikmati hasil jerih payah di masa muda. Harusnya begitu. Ya walaupun kenyataannya ya sudah tua masih tetap bekerja terus-menerus. Tapi itulah istilah, sehingga itu dipraktekkan oleh orang Jepang, oleh orang Amerika. Mereka di usia-usia senja sudah tidak lagi bekerja, tinggal menikmati hasil yang mereka lakukan pada saat masih muda. Maka memanfaatkan waktu itu ajaran Islam.
Oleh karena itulah maka Allah bersumpah wal asri. Waw yang ada di huruf itu awal kalimat wal asri namanya waw qasam. Waw yang menunjukkan sumpah. Ada 3 huruf sumpah itu. Waw, ba, ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kita kalau bersumpah wallahi, jadi sumpah kita demi Allah berarti. Billahi, demi Allah juga. Tallahi, demi Allah juga. Beda dengan wallahu. Kalau wallahumma dan Allah bukan sumpah. Nah, Allah bersumpah demi waktu. Bolehkah Allah bersumpah demi waktu? Ya boleh, kan Allah pemilik waktu. Oleh karena itulah maka asri menunjukkan kepada waktu yang begitu sempitnya menjelang maghrib, sehingga kita disuruh memanfaatkan waktu di mana sebagai simbol bahwa sesungguhnya kalau kita dari muda kita beribadah, kita bekerja dengan baik, beramal soleh, nanti tua kita Allah tidak lagi mencatat keburukan kita. Yang dicatatnya hanya kebaikan-kebaikan. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kami catat apa yang sudah dilakukan dan peninggalan-peninggalannya. Jadi orang mukmin itu punya pensiun. Pensiun pahala. Orang dari masa mudanya dia giat bekerja, ibadah dan segala macamnya. Maka nanti pada saat dia lemah, maka pahala itu akan tetap dicatat. Dia biasa baca Quran, dia biasa tahajud, dia biasa bersedekah, dia biasa bersilaturahmi. Pada saat nanti dia tidak mampu melakukan itu karena usianya yang senja, maka Allah akan tetap catat itu kebaikan-kebaikan itu seolah-olah dia tetap melakukannya. Kenapa? Karena orang yang membiasakan kebaikan-kebaikan akan selalu tercatat kebaikan-kebaikannya. Kemudian ayat yang kedua, innal insana lafi husrin. Sesungguhnya ada inna, ada lapi. Huruf lam yang ada pada lafi husrin menunjukkan kesungguhan benar-benar. Artinya memang begitu adanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar ada di dalam kerugian. Kalimat insan itu maknanya gerak, tentram, lupa. Insan. Arti aslinya, 1, insan itu maknanya adalah gerak. Karena yang namanya manusia bergerak. Kalau sudah tidak bergerak namanya mayit. Ada orang meninggal, kita sudah tidak lagi menyebut kata manusianya, mayit. Pak, itu mayitnya sudah dikubur belum? Kita nggak mungkin nyebut, Pak, itu manusia mayitnya udah dikubur belum? Nggak lagi menyebut manusia. Karena yang namanya manusia perpaduan antara jasad dan ruh, itu manusia. Kalau sudah tidak ada lagi ruhnya, maka dia disebut mayit, diam artinya. Sedangkan insan artinya gerak, dinamis. Makanya manusia mah ya gerak sono sini. Yang kedua maknanya adalah insan itu tentrem, tenang, al-unsu.
Kenapa? Karena manusia memang hidup ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Hidupnya selalu gelisah. Yang tinggal di gunung itu pengen di pantai, yang tinggal di kota pengen ke kampung, sementara yang di kampung pengen ke kota. Lagi rame pengen sepi, lagi sepi pengen rame. Nah, itulah manusia begitu. Lagi kagak punya duit sama sekali, bingung. Kebanyakan duit bingung juga. Maka manusia begitu, serba salah. Tapi dia membutuhkan ketenangan, ketentraman. Nabi Adam begitu diciptakan oleh Allah di surga, fasilitas disediakan lengkap oleh Allah. Apa yang gak ada di surga? Makan tinggal makan, pakai tinggal pakai, mau tidur segala macam, itu semuanya Allah sediakan buat Nabi Adam. Tapi Nabi Adam gelisah, bolak-balik, bolak-balik, nggak jelas. Kata Allah, Adam kenapa? Kok memang ada yang kurang di surga? Enggak ya Allah, tapi saya nikmati ini sendiri, nggak enak. Akhirnya kata Allah, begitu Nabi Adam tidur, diambillah bagian daripada dirinya, lalu diciptakanlah Siti Hawa. Begitu sudah ada Siti Hawa, ribet jadinya. Akhirnya menyebabkan Nabi Adam turun dari surga. Jadi itulah manusia hidup serba salah. Maka dia butuh ketenangan, butuh ketentraman. Ketiga, manusia itu artinya lupa, insan itu. Kenapa? Karena sifat yang nempel dalam diri manusia adalah sifat lupa. Maka kita sering mendengar hadis al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala baik, sayang sama kita. Sesuatu yang dilakukan karena lupa enggak disiksa sama Allah, enggak ada sanksinya. Karena lupa, puasa lupa, makan 2 piring, belum minum udah inget. Enggak apa-apa, ya enggak apa-apa, terusin puasanya, anggap itu rezeki dari Allah. Lupa, enggak ada hukumnya orang lupa. Tapi kalau lupa itu terjadi di masa tua menjadi kebiasaan, itu namanya pikun. Makanya kemudian diajarin doanya, Rabbana la tu'ahizna in nasina au akhtana. Itu doa supaya jangan pikun. Ya Allah, jangan engkau siksa kami karena kami lupa atau kesalahan. Ada doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika antaruddani ila arzalil umri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari engkau kembalikan aku pada umur yang hina, rendah. Mana? Pikun. Seperti bayi kembali, padahal udah makan, udah minum, ngakunya belum. Maka jangan sampai kita seperti itu. Yaitu mana? Ya tadi obatnya, sering-sering dibaca, Rabbana la tu'ahizna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna kafirin. Insan namanya. Kemudian lafi khusrin, niscaya ada di dalam kerugian. Kalau kita berbicara tentang rugi, berarti berbicara tentang perdagangan. Yang namanya perdagangan itu ada untung, ada rugi. Ya, dua itu. Kalau enggak untung, rugi. Tidak selalu untung dan tidak selalu rugi. Oh, berarti ada modal. Ada. Mana modal kita hidup? Umur. Allah menghidupkan kita. Kita dikasih modal umur, yaitu waktu itu. Dibelanjakan apa modal kita? Dagangan ada dua, dagangan Allah, dagangan setan. Mana modal yang kita belanjain, kemana itu? Mau dibelanjakan ke dagangan Allah atau mau dibelanjakan kepada dagangan setan? Nah, silakan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kata Allah begini, hei manusia, orang beriman, tidakkah aku tunjukkan kepadamu perdagangan, perniagaan yang bisa menyelamatkan dari siksa? Ada perdagangan yang bisa nyelamatin dari siksa. Mana? Satu, tu'minuna billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Itu berarti dagangan Allah. Kita sedekah, kita nuntut ilmu, kita sholat, kita puasa, itu kita sedang dagang dagangan Allah. Maka ada ayat lain, innallaha astaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli. Jadi sedang barter dengan Allah. Sedekah, zakat, infak, itu lagi barter dengan Allah. Maka modalnya adalah umur. Diisi untuk apa itu umur kita? Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam hidup kita. Nah, di sini berarti secara umum manusia ada di dalam kerugian. Kenapa dia dalam kerugian? Karena modal yang Allah kasih buat dia tidak dibelanjakan pada dagangan yang diridhoi sama Allah, sehingga hasilnya yang gak ada keuntungan, akhirnya rugi. Kan Allah nanya begini, la tazalu qadamai abdin hatta yus'ala an arba'in, enggak bergeser kaki kita nanti di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4, kata Allah, kata Nabi. An umri fi ma'abnah, ditanya umur. Nah, kalkulasi sama Allah. Aku kasih umur 70 tahun, dipakai ibadah berapa tahun, maksiat berapa tahun. Nah, itu dihitung. Modalnya mana? Tadi 70 tahun. Belanjanya apa? Ditanya tentang umur, pi maafna, habis buat apa itu umur? Kalau misalkan 60 atau 70 tahun kita hidup, usia balik 15 tahun, dipakai tidur ya sekitar 20 tahun, dipakai nyantai, piknik, kondangan, arisan, nonton bola berapa? Dikalkulasi berapa tahun, dipakai sholatnya, ibadah berapa tahun.
maka bisa jadi yang dipakai buat ibadah itu dikit. Dalam satu hari 24 jam Allah hanya minta kita 50 menit. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, itu satu paket dengan wudhu. Maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit. Dari 24 jam waktu yang Allah kasih, Allah hanya minta 50 menit kita setiap hari. Kan banyakkan sisanya. Maka sayangnya Allah kepada kita, semua gerak-gerik kita selama itu baik, ibadah namanya. Akhirnya makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, bergaulnya ibadah, ngurus rumah tangganya ibadah, cari nafkahnya ibadah, senyumnya ibadah, ngobrolnya ibadah, ngopinya ibadah. Semua akhirnya jadi ibadah. Akhirnya semua 24 jam pakai buat ibadah. Pokoknya selama kita tidak melakukan dosa satu hari itu, sukses kita. Kalau kita tidak melakukan dosa besar, maka itu satu jaminan selamat nanti. Ada keterangan begini, la yazalul mar'u fi pushatin min dinihi malam yusib damman haraman. Manusia itu senantiasa ada di dalam kelonggaran, nyantai selama dia tidak berkaitan dengan darah manusia. Artinya selama tidak membunuh, berharaplah selamat. Kalau nggak ada dosa itu, artinya ya kita hidupkan nikmat, pagi-pagi sudah sarapan, ada yang nganterin lagi, kita duduk doang. Kemudian nanti siang nyaman kita hidup, makan lagi, udah ngopi lagi, oh segala macam. Apa bukan nikmat itu? Nah berarti sekarang kalau kita merasakan hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, maka jangan ragu bahwa hubungan kita dengan Allah di alam kubur pun baik-baik saja, dan di akhirat pun baik-baik saja. Kenapa? Karena Tuhannya satu. Di dunia Tuhannya Allah, dalam kubur Tuhannya Allah, di akhirat juga Tuhannya Allah juga, sama. Maka kullun ya'malu ala syakilatihi, tiap orang itu beramal sesuai dengan kegiatannya. Ya kegiatannya kerja, ya beramallah dengan bekerja itu. Niatkan ibadah, itu aja udah. Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Bagaimana menjangkau umat-umat dahulu yang umurnya panjang, supaya umur yang pendek amal lebih banyak. Itu makanya pahalanya dibanyakin sama Allah. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pengecualian ini namanya mustasna atau istisna, dikecualikan oleh Allah. Ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa yang tidak rugi? Satu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu sering disanding berdua. Amanu wa amilus sholihat, amanu wa amilus sholihat. Nah, apa iman? Iman itu sebuah keyakinan yang ada di dalam hati. Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, itu iman namanya. Tapi iman tidak cukup.
dia harus ada pelengkapnya, yaitu wa amilus sholihat, beramal soleh. Buah dari iman amal soleh. Kenapa? Karena iman abstrak, iman kagak bisa dilihat, dia ada di dalam hati, dia butuh tanda. Karena dia keyakinan. Maka muslim itu lebih utama dari mukmin. Kenapa? Karena mukmin, orang beriman, orang percaya, belum tentu dia beramal. Tapi kalau orang muslim itu imannya berkembang menjadi amal, namanya muslim. Oleh sebab itulah sering kita dengar wala tamutunna illa wa antum muslimun, bukan mukminun. Janganlah kamu mati dulu kecuali dalam keadaan Islam, bukan iman. Kenapa? Karena berarti kalau sudah orang Islam, ya orang yang sudah beramal. Nah, apa itu amal? Amal itu daya pikir, daya fisik, kemudian daya kalbu, daya hidup. Itu namanya amal. Kita lagi mikir, itu lagi beramal. Kita makan, minum, itu semuanya amal namanya. Setiap perbuatan kita, baik lahiriah maupun batiniah, amal namanya. Kerjaan. Nah, soleh itu adalah amal perbuatan yang berguna bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Namanya amal soleh. Kalau kita bekerja, berbuat manfaat buat orang, manfaat buat diri sendiri, manfaat buat keluarga, berarti kita orang yang soleh. Apakah sholat yang kita lakukan bermanfaat buat kita? Iya. Apakah amal sholat yang kita lakukan bermanfaat buat orang? Iya. Kok bermanfaat buat orang? Iya, sebab orang akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Dalam keterangan dijelaskan, kalau ada orang yang baik di satu tempat, dia disebut orang yang soleh, maka kebaikan dia akan nyebar. Sebab kebaikan yang kita lakukan itu adalah cahaya. Semakin orang baik, cahayanya makin besar. Maka kalau cahaya makin besar, maka sinarnya akan semakin luas dilihat oleh orang dan dimanfaatkan oleh orang. Nih kita nih masing-masing punya cahaya. Pasti ada perbedaan-perbedaan di antara kita. Cahayanya sebesar apa? Maka semakin kita baik, semakin kita banyak beramal baik, cahayanya membesar. Makin besar dia cahaya itu, maka tetangga kebagian, se-RT kebagian, sekelurahan kebagian, sekecamatan kebagian. Itu cahayanya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim busyrakumul yawma. Cahaya itu nanti dibuktikan oleh Allah di akhirat. Yas'a memancar nuruhum cahaya mereka, baina aidihim di hadapan mereka, busyrok gembira mereka. Makanya kemudian kenapa surga tidak butuh listrik, tidak butuh PLN, Allah enggak bikin matahari lagi, Allah enggak bikin bulan lagi, Allah tidak butuh bintang lagi di surga. Kenapa? Udah cukup dengan cahaya yang memancar dari setiap tubuh orang beriman ahli surga. Belum lagi dengan bidadarinya, yang kalau kelingkingnya saja dikeluarin ke dunia, maka redup matahari. Jadi tidak perlu ibu bapak bayar listrik, bagaimana nanti di surga. Sebab cahaya yang ada di dalamnya. Maka ada doa dulu.
penerang pikiran. Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa fi lahmi nuron wa fi dammi nuron wa fi fammi nuron wa fi anfi nuron wa fi sa'ri nuron wa min fauqi nuron wa min amami nuron. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, rambutku cahaya, hidungku cahaya, di depanku cahaya, kanan kiriku cahaya, di darahku cahaya, di telingaku cahaya, di badanku cahaya, maka jadikanlah aku cahaya. Itu makanya kenapa Nabi Isra Mi'raj sekelebat, karena dia bagian dari cahaya. Kalau Nabi dalam bentuk fisik seperti kita, dengan kecepatan luar biasa dia menempuh angkasa, maka hancur tubuhnya. Nabi Adam itu begitu diturunkan ke bumi, itu terbakar atmosfer, badannya geseng, menghitam. Kemudian akhirnya dia sholat subuh. Begitu sholat subuh, terang wajahnya tuh, hilang hitam. Makin sehari dua hari ya ibadah, akhirnya kembali pulih badannya, hanya berganti kulitnya. Kalau di surga kulit manusia itu beningnya kayak kuku kita. Jadi badan kita seolah-olah dilapis seperti kuku ini, bening dia. Begitu kemudian kita di bumi, maka kukunya hilang, tinggal ya sisa-sisanya ada yang di jari ini. Nanti kalau orang masuk surga lagi, lah bening lagi model begini. Maka tidak heran kalau di dalam hadis mengatakan bidadari itu kalau dilihat, maka sumsumnya aja kelihatan dari luar. Nah, oleh sebab itulah maka beriman dan beramal soleh. Yang terakhir, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Artinya enggak cukup kita soleh sendiri, kita harus menyolehkan orang, ya keluarga kita, anak cucu kita, tetangga kita, saudara kita harus menjadi orang soleh juga. Dengan apa? Ya kita saling berwasiat. Ayo ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita sholat, ayo kita silaturahmi, ayo kita infak, ayo kita zakat. Itu adalah merupakan perintah. Insya Allah itu nggak rugi, bahkan untung. Kenapa? Karena sebanyak apa yang kita ajak oleh kita kepada orang lain, maka sebesar itu nilai yang Allah kasih berlipat-lipat nanti. Kita mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita sholat, maka ada 100 orang yang datang, maka sebanyak itu nanti pahala yang Allah limpahkan kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, watawasau bis sabr itu artinya berwasiat dalam kesabaran. Kita menekankan kepada diri kita, memang hidup harus banyak sabar. Kunci kesuksesan orang adalah sabar. Dengan kesabaran kebenaran bisa kita peroleh. Oleh karena itulah maka semua ada prosesnya dan itu membutuhkan kesabaran. Orang yang mencari kebenaran akan menghasilkan ilmu. Orang yang mencari keindahan akan mendapatkan seni. Orang yang mencari kebaikan akan menghasilkan akhlak. Modelnya begitu. Sehingga kemudian dibutuhkan kesabaran. Oleh sebab itulah maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung, sehingga mudah-mudahan selamat dunia dan bahagia akhirat kita. Demikian
Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah memberikan kita selalu kesehatan lahir dan batin sehingga kita terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah ya farijal ham wa ya kasibal gham ya man li 'abdi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.